Apa itu gerakan non-blok? GNB dibentuk kepada negara-negara netral yang tidak ingin memihak blok manapun yang sedang perang dingin. KAA yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah dunia pada saat itu memformulasikan Dasar Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa-bangsa. Akhirnya GNB dipelopori oleh 5 tokoh penting. Yang pertama adalah Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Kemudian Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, dan Kwame Nkrumah, Presiden dari Ghana. GNB berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi pertama GNB di Beograd, Yugoslavia pada 1-6 September 1961 yang dihadiri 25 negara. 25 negara itu yaitu Afghanistan, Algeria, Arab Saudi, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Kamboja, Kongo, Kubu, Lebanon, Mali, Maroko, Mesir, Myanmar, Nepal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Tunisia, Yaman, dan Yugoslavia. Apa saja peran Indonesia sejak menjadi anggota GNB? Indonesia menjadi tuan rumah KAA yang merupakan cikal bakal akhirnya GNB yang dilaksanakan di Bandung, dan pada saat itu Indonesia tidak memihak blok manapun yang sedang perang. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pada KTT GNB ke-10 yang diadakan di Jakarta. Pada saat KTT GNB ke-10, Presiden Soeharto juga ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. Sejak merdeka, Indonesia juga memiliki prinsip yang sama, yaitu menolak berbagai kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian ini dijunjung serta diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas dan aktif. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip gerakan non-blok. Tujuan gerakan non-blok. Gerakan non-blok memiliki tujuan ke dalam untuk mengatur kerjasama di antara anggota-anggotanya. Tujuan ke dalam adalah meningkatkan kehidupan masyarakat di negara-negara anggotanya di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian tujuan keluar untuk mengatur hubungan dengan dunia luar. Tujuan keluar bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat adanya pertentangan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian gerakan non-blok memiliki tujuan lainnya seperti penentangan terhadap apartheid, tidak memihak pada pakam multilateral, berjuang untuk menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing, peluncuran senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menolak penggunaan ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Namun, apakah GNB masih berrelevan di era sekarang? Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB masih merasa GNB sangat relevan pada masa ini. Namun, ini harus berubah dan bergerak di tengah-tengah dinamika dunia internasional. GNB telah berjuang dari tahun 1961 hingga 1990. Masih tetap relevan karena adanya keterbelakangan serta kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang ada di dunia pada saat ini. Sehingga hal itu menjadi permasalahan dan itu yang harus diperjuangkan oleh GNB untuk masa ini. Di lapangan terbang Batas Nika, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri.